Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciptani Syifa Wijayanti dengan NIM E1E021073. Jadi di video ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang saya sudah kerjakan dengan materi yang berjudul Pengaruh Metode Kamishibai terhadap Kemampuan Bercerita Siswa Kelas 5 di SDN 34 Mataram. Baik, langsung saja kita ke bagian pendahuluan. Jadi pada bagian pendahuluan ini yang pertama ada kegiatan belajar itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, salah satu yang mempengaruhi kegiatan belajar ini adalah metode pembelajaran, yang dimana pada metode pembelajaran ini adalah salah satu serangkaian atau langkah-langkah atau prosedur, proses yang akan dilaksanakan. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada kelas 5 di SDN 34 Mataram, pada saat pembelajaran membaca dan bercerita, siswa itu sepenuhnya itu belum menguasai pembelajaran atau materi yang diajarkan oleh gurunya. Dan juga saya temukan beberapa siswa itu, dia ada yang menunjukkan kemampuan bercerita yang sangat baik. Namun, ada juga yang saya temukan beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam bercerita. Nah, pada permasalahan ini itu terjadi karena kesulitan fokus bercerita siswa, yang dimana faktor psikologis yang mempengaruhi itu adalah siswa itu masih merasa malu, masih merasa takut, dan masih merasa asing untuk menyampaikan cerita yang akan dibawakan. Dan juga penggunaan metode yang itu saja yang membuat siswa itu merasa bosan dan membuat siswa itu merasa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan saya, apabila salah satu siswa itu diminta untuk membacakan cerita kepada teman-temannya, siswa lain itu masih banyak yang gaduh dan juga masih banyak yang bermain sendiri. Jadi, dampak dari kesulitan fokus bercerita siswa ini itu berdampak pada hasil pembelajaran membaca dan bercerita siswa, yang dimana pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, siswa itu masih banyak yang mendapatkan nilai berada di bawah KKM, yang dimana yang mendapatkan nilai 73 itu ada 10 dari 25 siswa. Dan hasil dari nilai ini saya bandingkan dengan mata pembelajaran yang lain seperti mata pembelajaran PJOK dan agama, yang dimana pada mata pembelajaran PJOK dan agama banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Namun pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yakni nilai rata-rata 73. Jadi, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 34 Mataram ini belum optimal, sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam proses pembelajaran. Jadi, melihat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan pembelajaran yang dapat membantu siswa itu merasa fokus, aktif, serta bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, solusi yang saya tawarkan sebagai peneliti di sini adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang aktif, yang dapat menarik perhatian siswa. Nah, salah satu metode pembelajaran yang diharapkan nantinya itu dapat membuat siswa fokus, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya tawarkan di sini dengan metode Kamishibai, yang manfaatnya itu dapat menarik perhatian siswa. Yang dimana metode Kamishibai ini adalah salah satu metode belajar bercerita kuno yang berasal dari Jepang, yang dapat membantu siswa itu untuk meningkatkan keterampilan bercerita. Nah, metode ini tuh menarik dikarenakan siswa itu berperan sebagai dalang yang dimana memiliki kontrol penuh untuk bercerita, dan dimana siswa itu juga bercerita menggunakan beberapa gambar yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, siswa juga di sini dilatih untuk membawakan cerita dengan baik dari segi kosakata, kemudian dari mimik wajah, nada, intonasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dari penelitian saya ini adalah yang pertama, bagaimana kemampuan bercerita siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode Kamishibai. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui kemampuan bercerita siswa sebelum dan sesudah penggunaan metode Kamishibai. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 di SDN 34 Mataram.
Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, metode pembelajaran Kamishibai. Nah, metode pembelajaran Kamishibai adalah bentuk tradisional dari cerita Jepang yang menggunakan gambar berwarna besar untuk mengiringi narasi dramatis. Kamishibai ini terdiri dari cerita bergambar yang kemudian disusun berdasarkan plot dan dirancang untuk meningkatkan imajinasi dengan memperkaya kata-kata dan ide yang dikembangkan oleh siswa. Selanjutnya, kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita adalah skor yang diperoleh dari kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengkomunikasikan secara lisan atau sebuah konsep, materi, topik dengan memperhatikan isi cerita, pilihan kata, ketepatan logika, ekspresi, tingkah laku, volume suara, dan kelancaran. Lalu yang ketiga ada metode Kamishibai dalam kemampuan bercerita. Kamishibai dapat menjadi alat yang efektif untuk melatih kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide atau pesan secara lisan. Nah, kemampuan bercerita mencakup pemilihan kata, ketepatan logika cerita, ekspresi, kelancaran dalam penyampaian pesan. Melalui penggunaan Kamishibai, siswa dapat mengembangkan kemampuan bercerita sambil memahami dan menanggapi pesan moral yang disampaikan dalam cerita. Jadi, Kamishibai adalah bentuk tradisional dari cerita Jepang yang menggunakan gambar berwarna besar untuk mengiringi narasi dramatis. Nah, Kamishibai ini terdiri dari berbagai cerita bergambar yang kemudian disusun berdasarkan plot dan dirancang untuk meningkatkan imajinasi dengan memperkaya kata-kata, ide, dan dikembangkan oleh siswa. Jadi, Kamishibai ini dalam bahasa Jepang yang berarti drama kertas. Kamishibai adalah bentuk cerita jalanan yang populer di akhir tahun 1920 hingga awal tahun 1950-an. Yang dimana Kamishibai ini dipopulerkan oleh seorang penjual permen keliling, yang dimana penjual permen ini membujuk anak-anak untuk membeli permennya dengan membacakan cerita. Di Jepang, penggunaan metode Kamishibai ini sudah mendapatkan banyak respon positif dari berbagai kalangan, dan bahan-bahan ajar Kamishibai ini sekarang sudah banyak diterbitkan oleh beberapa perusahaan di Jepang. Nah, jadi kelebihan dari metode Kamishibai ini yang pertama, dapat membantu siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Yang kedua, dapat melatih kemampuan kognitif siswa. Dan yang ketiga, dapat membuat siswa berpikir kreatif. Dan yang keempat, dapat digunakan sebagai media pembelajaran menulis. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Jadi, guru pada dasarnya harus memiliki kemampuan untuk memilih serta menentukan metode pembelajaran yang tepat dan cocok untuk digunakan pada saat materi pembelajaran. Jadi, penggunaan metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik itu tentunya akan membuat peserta didik merasa jenuh, bosan, dan tidak semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar, yang dimana akan berdampak kepada pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Nah, pada proses pembelajaran ini, guru harus bisa menciptakan kondisi yang menyenangkan. Dengan kondisi yang menyenangkan, tentunya itu akan membuat peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada kelas 5 di SDN 34 Mataram, yakni ada beberapa permasalahan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Di antaranya itu, yang pertama, ada metode yang digunakan oleh guru itu masih menggunakan metode ceramah, yang dimana itu mengakibatkan kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru itu harus dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat guna untuk membangkitkan semangat peserta didik, sehingga peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan agar peserta didik itu menjadi lebih aktif, percaya diri, dan dapat meningkatkan konsentrasi adalah metode pembelajaran Kamishibai. Metode pembelajaran Kamishibai ini merupakan metode bercerita menggunakan gambar dengan gambar lainnya atau saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, guru menceritakan gambar satu persatu dengan suara yang sesuai dengan tokoh pada gambar, dengan menggunakan ekspresi, mimik suara yang jelas, dan lantang.
Dengan penggunaan metode Kamishibai ini, dalam proses pembelajaran, peserta didik itu akan fokus dan mendengarkan cerita dari guru. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis pada penelitian ini adalah yang pertama itu ada HA, yaitu terdapat pengaruh penggunaan metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 SDN 34 Mataram. Selanjutnya itu ada HO, yaitu tidak terdapat pengaruh penggunaan metode Kamishibai terhadap kemampuan bercerita siswa kelas 5 SDN 34 Mataram. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan rancangan eksperimen. Jadi, jenis penelitian yang akan digunakan adalah quasi eksperimen design dengan menggunakan tes awal hingga tes akhir tunggal. Nah, one group pretest atau pre-test design ini adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal atau pretest sebelum diberikannya perlakuan, dan setelah diberikannya perlakuan barulah diberikan tes akhir atau pre-test. Untuk waktunya itu pada tahun ajaran 2022 hingga 2023, untuk tempatnya ada di SDN 34 Mataram, dan untuk populasinya seluruh peserta didik kelas 5 SDN 34 Mataram dengan jumlah peserta sebanyak 25 siswa. Untuk sampelnya itu ada peserta didik kelas 5 yang berjumlah sebanyak 25 siswa. Jadi, metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik tes. Jadi, dalam hal ini itu dia menggunakan dua teknik tes. Yang pertama itu ada teknik tes performance dan juga dokumentasi. Nah, di dalam teknik tes ini itu diperoleh melalui tes lisan yang diambil melalui penilaian tes praktik bercerita peserta didik. Yang pertama itu ada tes performance, yang dimana kemampuan bercerita ini itu siswa itu dianjurkan untuk melakukan kegiatan atau di dalam bentuk perbuatan yang akan diamati dan dinilai oleh guru atau peneliti itu sendiri. Yang kedua itu ada dokumentasi, yang dimana itu merupakan cara untuk mengumpulkan data-data atau dokumen yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, yang kemudian itu akan didukung dan juga ditelaah sebagai pembuktian atas suatu kejadian, seperti itu. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji normalitas. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang berasal dari kelas tersebut akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua itu ada uji homogenitas. Yang ini dilakukan untuk mengetahui agar kelompok-kelompok yang membentuk sampel mempunyai varian yang sama atau tidak. Yang ketiga ada uji hipotesis. Yang ini digunakan untuk menguji perbedaan atau persamaan antara dua kondisi atau perlakuan atau dua kelompok. Dan yang terakhir ada uji pengaruh atau effect size. Yang ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh dari suatu variabel atau perlakuan terhadap variabel lain dalam sebuah penelitian atau eksperimen. Sekian pemaparan hasil dari seminar proposal saya, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.